Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku. Bersama saya Bang Irwan, founder channel Bicara Buku dan metode membaca efektif Smart Reading 4.0. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini saya juga akan membuat sebuah challenge baru untuk diri saya dan semoga ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, yaitu mereview satu buku setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman bisa mensupport saya dan saya juga mendapatkan kekuatan dari Allah SWT untuk mampu memberikan atau menyajikan review buku setiap hari kepada teman-teman yang menjadi subscriber dari channel Bicara Buku ini. Dan pada hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pesan Rektor, Mindset Baru untuk Transformasi Indonesia. Buku ini ditulis oleh seorang rektor, yaitu Rektor IPB University, Profesor Arif Satria. Teman-teman sekalian, menurut saya buku ini cukup menarik ya, karena ditulis oleh seorang rektor. Saya membayangkan pada awalnya bahwa mungkin buku ini akan berisi artikel-artikel ilmiah khas seorang akademisi, tapi ternyata saya keliru karena tulisan Prof. Arif Satria di dalam buku ini adalah kumpulan tulisan-tulisan beliau di media, tetapi menurut saya cukup ringan tetapi cukup serius temanya, yaitu berbicara tentang transformasi dalam menghadapi krisis yang kita hadapi saat ini, terutama pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Nah, teman-teman sekalian, buku ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada 5 bagian di dalam buku ini. Yang pertama adalah inovasi disruptif dan strategi menjadi bangsa besar. Yang kedua, bangkit dari COVID-19. Yang ketiga, mindset baru dan pembelajar lincah. Yang keempat, IPB Future yang berbicara khusus tentang pengalaman beliau dan gagasan-gagasan beliau ketika menjadi rektor di IPB. Dan juga yang kelima adalah spiritualitas untuk transformasi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membawakan konten buku ini dalam gaya saya sendiri dari apa yang saya dapat setelah membaca buku Prof. Arif ini. Yang pertama, secara umum gagasan yang ada di dalam buku ini pada dasarnya adalah penjelasan Prof. Arif sebagai seorang akademisi, seorang rektor, tentang dunia yang kita hadapi saat ini. Bahwa kita pada dasarnya sedang menghadapi 2 problem besar, sebenarnya 3 ya, cuman yang satunya tidak dijelaskan secara lebih mendetil. Yang pertama adalah perkembangan sains dan teknologi yang telah menciptakan disrupsi yang begitu serius di dalam hampir semua segmen kehidupan kita, terutama ketika ini didorong oleh perkembangan revolusi industri 4.0. Dan tentu saja referensi tentang ini sangat banyak sekali, tetapi dalam buku ini juga Prof. Arif kembali mengulang dan menjelaskannya dampak-dampak yang kita hadapi. Yang kedua berupa krisis yang kita hadapi telah hampir 3 tahun ya, yaitu COVID-19 yang juga telah memberikan sebuah dampak yang begitu besar karena mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita, bukan hanya dari sisi ekonomi kita, tetapi juga dari sisi sosial, dari model-model pembelajaran, dan juga merombak sedemikian rupa institusi-institusi yang ada, bukan hanya sekedar organisasi, tapi bahkan berpengaruh terhadap perubahan negara dan juga dalam skala yang lebih kecil terhadap individu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ada tantangan yang lain lagi yang disebutkan oleh Prof. Arif di dalam buku ini, yaitu climate change. Meskipun ini tidak mendapatkan porsi penjelasan yang agak panjang, tapi pada dasarnya 3 tantangan ini, disrupsi teknologi, COVID-19, dan juga ancaman perubahan iklim, inilah yang menciptakan sebuah situasi yang kita sebut sebagai VUCA, yaitu volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Jadi ini situasi ini dirangkum menjadi 4 kata tadi yang kemudian menggambarkan bahwa betapa perubahan-perubahan dan juga krisis yang kita hadapi ini telah menciptakan sebuah ketidakpastian masa depan bagi kita semua. Dan ini berdampak begitu luas, tidak hanya pada skala individu, tetapi juga
pada skala organisasi. Organisasi apapun yang kita miliki begitu terdampak oleh realitas ini, perubahan disrupsi oleh perubahan teknologi, kemudian krisis oleh pandemi, dan juga perubahan iklim. Dan bukan hanya pada organisasi, tetapi juga pada skala bangsa dan negara, dan juga perubahan tatanan geopolitik dunia. Nah, teman-teman sekalian, apa yang saya baca dari buku ini, dari banyak tulisan yang dibagi ke dalam 5 bagian tadi di dalam buku Prof. Arif ini, saya kemudian memiliki sebuah peta besar sendiri atau big picture sendiri. Big picture ini adalah salah satu tips di dalam Smart Reading 4.0. Artinya ketika Anda membaca sebuah buku, pastikan bahwa Anda memiliki gambaran besar terhadap bacaan Anda tersebut. Dan apa yang saya baca dari buku ini tergambar dalam skema seperti yang Anda lihat di layar saya, bahwa kita menghadapi sebuah perubahan besar dan juga krisis yang berimpact kepada hidup kita dalam berbagai skala, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara, di dalam organisasi, baik bisnis maupun non-profit, maupun dalam skala individu. Ini semua memberikan dampak perubahan yang sangat besar, yang diwakili oleh 4 kata tadi: volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Nah, teman-teman sekalian, karena itu pada dasarnya dari 5 bagian tulisan yang dijelaskan oleh Prof. Arif Satria di dalam buku ini, saya kemudian melihatnya dalam sebuah skema seperti sebuah jam pasir, di mana ada beberapa solusi yang diusulkan oleh Prof. Arif Satria. Yang pertama, dalam skala kebangsaan, kita perlu untuk belajar beradaptasi. Yang kedua, dalam skala negara, kita perlu membangun kebijakan yang menjadikan situasi saat ini sebagai momentum untuk menciptakan inovasi. Kemudian dalam skala individu, kita perlu memperkuat diri dengan spiritualitas. Dan kemudian dalam skala individu juga, kita perlu membangun sebuah mindset baru, cara berpikir baru, karena situasi yang berubah oleh tantangan disrupsi dan COVID-19 serta climate change tadi. Dan ada jembatan yang dijelaskan di dalam buku ini yang juga sekaligus merupakan peran inti yang dimiliki oleh penulis saat ini, Prof. Arif Satria, yaitu Future University, yaitu organisasi universitas atau pendidikan tinggi yang mampu berimpact bukan hanya pada skala individu, yaitu sivitas akademikanya, tapi juga menjadi salah satu sumber pendorong perubahan dalam konteks bangsa dan negara. Dan inilah teman-teman sekalian yang menurut saya menjadi skema pikiran yang saya tangkap dari Profesor Arif Satria. Nah, saya ingin menjelaskan secara singkat beberapa poin penting dari setiap solusi yang ditawarkan oleh Prof. Arif Satria. Yang pertama, dalam skala kebangsaan kita perlu untuk belajar beradaptasi, dan beliau memberikan beberapa tips, beberapa langkah yang harus kita miliki sebagai sebuah bangsa dalam konteks sosial. Yang pertama adalah agile learner. Kita perlu membangun bangsa kita menjadi pembelajar yang lincah, tidak hanya mengandalkan apa yang telah dicapai oleh orang lain atau apa yang telah kita capai di masa lalu, tetapi menjadikan tantangan yang ada sekarang ini sebagai sumber untuk pembelajaran apa yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar mengadopsi apa yang telah dipikirkan atau diteliti atau ditemukan oleh orang lain, tapi kita perlu membangun semangat penemuan kita sendiri. Yang kedua, mental pembelajar. Kemampuan kita atau karakter kita untuk melihat situasi sekarang sebagai momentum pembelajaran. Yang ketiga adalah kekuatan kolaborasi, di mana kita tidak cukup lagi hanya menjadi masyarakat yang sendiri-sendiri, bangsa yang hanya hebat 1 orang 2 orang, tetapi kita perlu membangun kehebatan dan kekuatan kita itu secara berkolaborasi. Artinya kita selalu memiliki mindset bahwa kalau dulu orang bisa hebat sendiri, maka sekarang orang hebat itu bersama-sama, tumbuh bersama. Dan kemudian memiliki fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk melihat segala sesuatunya tidak dalam konteks hitam putih, tetapi senantiasa melihat bahwa jika kita tidak bisa menemukan cara atau solusi dengan cara ini, maka kita harus fleksibel dan kita bisa menemukan dengan cara yang lain. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari
karakter yang harus dimiliki atau kemampuan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi situasi ini. Dan yang kedua adalah ide Prof. Arief Satria, yaitu kita perlu memiliki sebuah kesadaran untuk menginstal ulang cara hidup baru pasca pandemi, bahkan di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Jadi kita dipaksa sebenarnya untuk harus menyesuaikan, dan bukan hanya karena faktor pandemi, karena juga faktor disrupsi teknologi yang tadi dijelaskan di awal. Ada banyak hal yang perlu kita install ulang menurut Prof. Arief, yaitu misalnya untuk tata kehidupan ekologis kita, supaya kita tidak lagi berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin tidak kita rasakan secara masif, secara langsung saat ini dampaknya, tapi di masa depan kita akan membayar dengan sangat mahal apa yang menjadi gaya hidup kita saat ini, sehingga kita perlu memiliki gaya hidup yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian tata kehidupan sehat. Teman-teman sekalian, saya kira pandemi ini telah mengajarkan kita sebuah perilaku-perilaku baru agar semakin memperhatikan kesehatan kita, karena ternyata yang menjadi korban banyak sekali sebagai impact dari pandemi ini adalah ya mereka yang kemudian secara kesehatan mengalami permasalahan. Jadi yang sebagian besar yang menghadapi banyak menjadi korban dari COVID-19 ini adalah yang memiliki komorbid yang kemudian memperparah efek dari virus tersebut, sehingga sejak awal kita sudah mulai harus membangun model atau gaya hidup sehat, sehingga tantangan-tantangan pandemi di masa depan pun kemungkinan bisa kita hadapi ketika masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat. Dan bukan hanya itu, termasuk tata kehidupan sosial ekonomi. Kita akhirnya harus mengubah hubungan pola-pola hubungan kita dengan secara sosial, dan juga bagaimana kita berinteraksi atau aktif secara ekonomi dalam kehidupan kita juga mulai berubah. Kalau dulu orang harus berbisnis misalnya harus mengandalkan tempat, modal yang besar, sekarang ternyata tidak harus seperti itu lagi. Kemudian kita juga perlu membangun cara baru dalam belajar. Akhirnya COVID ini atau pandemi ini memaksa kita untuk belajar dengan cara hybrid, sehingga kita betul-betul dipercepat untuk mampu memanfaatkan teknologi online di dalam sistem pembelajaran. Dan juga tata kehidupan spiritual, kita perlu mulai mengubah cara kita memaknai apa yang kita alami saat ini. Jadi membangkitkan semangat spiritualitas kita atau melihat sisi spiritual dari apa yang kita hadapi saat ini. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dimaksud dengan adaptasi. Jadi kemampuan kita untuk bertahan dari situasi yang sekarang ini dengan menciptakan sebuah kehidupan baru, cara berpikir baru, mindset baru, karakter baru. Nah, kemudian yang kedua adalah inovasi. Dan ini pada dasarnya membutuhkan sebuah kebijakan. Teman-teman sekalian, dari sisi indeks inovasi global, Indonesia ini masih sangat jauh. Bahkan di negara ASEAN sendiri, kita ini masih tergolong kalah dari beberapa negara tetangga kita. Apalagi kalau di level internasional, kita masih sangat jauh. Kalau tidak salah, kita urutan ke-85. Sehingga teman-teman sekalian, di dalam gagasan Pak Rektor ini, Prof. Arief ini, beliau melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Kita menghadapi sebuah tantangan yang baru yang dihadapi juga oleh bangsa lain, dan sekarang kita memiliki peluang untuk menciptakan inovasi. Tetapi inovasi itu harus kita bangun ekosistemnya, dan salah satu bagian dari ekosistem yang sangat penting di dalam inovasi ini adalah pendidikan tinggi atau universitas. Nah, karena itu sebelum kita muncul membangun infrastruktur atau ekosistem inovasi ini, ada satu hal yang perlu kita ubah, yaitu kampus. Dan inilah yang Prof. Arief katakan, bahwa kampus sudah mulai harus tampil sebagai leader di dalam mendesain atau membangun inovasi Indonesia, atau membangun Indonesia sebagai pusat keunggulan inovasi. Tetapi salah satu yang harus dibangun dulu itu adalah kampusnya sendiri. Kalau kampus masih menjadi tempat yang menyeramkan, kampus menjadi tempat yang begitu kaku, maka untuk menjadikan kampus sebagai ujung tombak inovasi Indonesia juga rasanya masih berat. Karena itu gagasan beliau salah satunya adalah dengan membangun demokratisasi kampus. Jadi ada mimbar kebebasan di kampus yang harus dihormati dan dipelihara sesungguhnya, karena dari situlah nalar kritis mahasiswa bisa
muncul, bisa tumbuh, dan itu adalah salah satu faktor yang bisa mendorong lahirnya inovasi. Nah, selain faktor kampus ini, teman-teman sekalian, menurut Pak Rektor, kita memang negara perlu membangun ekosistem riset, dan ini melibatkan negara tentu saja, kebijakan negara, kementerian, badan riset, dan juga swasta. Karena swasta ini yang paling banyak memicu kebutuhan terhadap inovasi. Dan selain merupakan user, swasta ini juga pada dasarnya adalah sumber pendanaan. Sehingga ketika kita mampu melahirkan ekosistem riset seperti ini, maka besar kemungkinan kita bisa menjadi sebuah rujukan atau menjadi sebuah negara yang maju secara inovasi. Dan karena itu Prof. Arief Satria sendiri merasa yakin bahwa tidak mustahil bagi kita untuk menjadi negara nomor 1 dunia, karena kita memiliki semua resourcesnya gitu. Jadi kalau kita mampu mendorong ekosistem inovasi ini, ekosistem riset ini menjadi sebuah kebijakan negara yang melibatkan universitas menjadi salah satu leading sektor dalam menghadapi krisis saat ini, maka boleh jadi kita bisa tampil menjadi sebuah negara yang sangat kuat. Nah, tentu saja bukan hanya sekedar inovasi untuk bisa menjadi men-scale up Indonesia menjadi negara superpower, tapi kita juga membutuhkan modal sosial dan modal kemandirian, dan modal sosial itu terutama adalah trust. Dan trust ini sebenarnya salah satunya di dalam gagasan Prof. Arief Satria ini adalah kemampuan yang dilahirkan oleh spiritualitas kita. Dan momentum-momentum seperti ini sebenarnya di momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling baik untuk melahirkan mengubah tata hidup sosial kita menjadi masyarakat yang dipenuhi dengan rasa saling percaya. Selain itu, kita juga harus menjadi sebuah bangsa mandiri, dan mandiri ini berdaulat baik secara ekonomi, termasuk di dalamnya adalah mandiri dalam konteks pangan. Dan karena itulah beberapa gagasan beliau sebagai bidang beliau, yaitu bagaimana mendorong agar kita bisa menumbuhkan agricultural 4.0, dan kita punya potensinya. Sekarang yang ingin kita bangun adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya. Teman-teman sekalian, dalam buku ini ada banyak sekali gagasan beliau tentang pertanian 4.0 ini, dan saya kira ini terus dikembangkan termasuk di dalam institusi yang beliau pimpin, yaitu di IPB University. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi dari sisi kebangsaan dan juga kebijakan negara, adaptasi dan inovasi. Pada sisi individu, kita perlu memiliki modal atau benteng di dalam menghadapi krisis ini, yang kita sebut sebagai spiritualitas. Dan ini adalah sebenarnya momentum di bulan Ramadan ini. Tulisan-tulisan beliau yang diambil di kompilasi di buku ini adalah tulisan beliau di bulan Ramadan. Jadi ada sisi pertemuan antara momentum spiritualitas seperti bulan Ramadan dengan tantangan yang kita hadapi berupa krisis pandemi ini, untuk kita melihat ulang kembali bagaimana spiritualitas ini mempengaruhi kehidupan kita. Dan karena itu menurut Prof. Arief Satria, mestinya momentum-momentum spiritual seperti bulan Ramadan ini kita bisa hadir dengan sebuah karakter baru, yaitu bagaimana kita jernih secara personal, jernih secara sosial, dan juga jernih secara institusional. Jernih secara personal itu adalah kemampuan kita untuk menjadikan nilai-nilai spiritualitas itu bermanfaat bagi diri kita dengan semakin menghadirkan keikhlasan, semakin menghadirkan kedekatan dengan pencipta. Dan kejernihan secara sosial yang dimaksud adalah mestinya momentum seperti ini, bulan Ramadan dan juga nanti mungkin Idul Fitri, itu kita jadikan sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga inilah yang melahirkan sebuah masyarakat yang saling percaya, dan ini menjadi modal sosial kita untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan kejernihan institusional adalah kemampuan kita melalui momentum spiritual seperti ini untuk mendorong lahirnya organisasi, lahirnya birokrasi yang bersih, yang bertanggung jawab, yang memiliki semangat pelayanan kepada publik, kepada masyarakat, kepada umat. Nah, teman-teman sekalian,
Ini semua lahir dari spiritualitas, dan gagasan besar yang lain dari Prof. Arif Satria tentang spiritualitas itu adalah bagaimana spiritualitas itu harusnya menjadi daya dorong transformasi. Mengapa misalnya pada saat kita berpuasa saat ini, berpuasa itu secara personal memberikan paling tidak menumbuhkan 4 kecerdasan di dalam diri kita. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan fisikal karena berpuasa meningkatkan kesehatan kita, ada emotional intelligence karena berpuasa membuat kita lebih mawas diri, bisa menahan diri, kemudian lebih jujur, dan kemudian juga ada sisi social intelligence, di mana ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, sisi sosial kita itu semakin terasah. Kita memiliki peluang yang besar untuk menunjukkan atau mengeluarkan sisi-sisi sosial kita terhadap sesama manusia. Dan terlebih lagi di dalam bulan Ramadan sebenarnya banyak karakter yang muncul, seperti kejujuran, disiplin, peduli, rendah hati, ikhlas, sabar, dan tawakal. Dan teman-teman sekalian, menurut Pak Rektor, semua karakter-karakter inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk bangkit. Jadi seharusnya nilai-nilai spiritual yang kita hadirkan selama bulan suci Ramadan ini adalah sebuah modal besar untuk kita, untuk melakukan sebuah transformasi, menghadapi situasi krisis yang kita hadapi saat ini, perubahan-perubahan besar yang kita hadapi saat ini. Jadi fondasi kita adalah spiritualitas. Tetapi tidak cukup hanya dengan spiritualitas, kita perlu bergerak maju juga secara personal. Artinya teman-teman sekalian, memang krisis ini termasuk pandemi ini menghantam kita bukan hanya pada level sosial tapi juga secara personal. Tetapi kita bisa menghadapinya dengan membangun sebuah mindset baru, yaitu mindset pembelajar, di mana banyak sekali dijelaskan oleh Pak Rektor di dalam buku ini tentang growth mindset yang merupakan lawan dari fixed mindset. Jadi growth mindset ini sebuah mindset seseorang bahwa kapasitasnya, kemampuannya itu masih bisa terus diperbesar gitu ya, seiring dengan tantangan yang mereka hadapi. Berbeda dengan fixed mindset yang merasa bahwa ketika dia sampai pada capaian tertentu maka itulah maksimum kapasitinya, dan ketika mereka menghadapi tantangan yang mereka tidak bisa hadapi maka mereka akhirnya memilih menyerah karena menganggap bahwa kapasitasnya sudah sampai segitu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah mindset yang perlu dibangun ya secara individu, dan ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Pak Rektor bagaimana kita membangun mindset baru, mindset pembelajar ini. Yang pertama, menjadi pelopor inovasi, di mana kita perlu memiliki semangat untuk menjadi inventor atau idea connector. Artinya ini adalah sebuah tantangan bagi kita, dan sekaligus ini menjadi peluang bagi kita untuk menemukan solusinya. Karena para inovator itu, para inventor itu adalah orang-orang yang menghadirkan solusi atas sebuah masalah gitu. Jadi kalau kita sekarang ini memiliki banyak masalah karena krisis ini, maka pada saat itu juga tantangan, challenge untuk menciptakan solusinya, inovasi atas solusinya juga ada di tangan kita saat ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan pelopor inovasi. Kemudian menjadi masyarakat pembelajar, sudah saya jelaskan tadi, yang inti yang ingin disampaikan oleh Pak Rektor adalah bahwa semua bangsa-bangsa besar itu ditopang oleh masyarakat yang pembelajar, knowledge society, learner society. Sehingga kita perlu untuk membangun kolaborasi agar kita bisa menciptakan masyarakat pembelajar ini. Kemudian yang dibutuhkan juga adalah kekuatan kemauan. Dan teman-teman sekalian, kekuatan kemauan ini sangat ditentukan oleh mindset yang kita miliki. Kalau kita ini memiliki growth mindset, maka kita akan cenderung untuk terpicu justru melihat situasi sekarang ini untuk kita temukan inovasi-inovasi baru ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan cara yang berbeda. Kemudian proaktif. Proaktif ini bukan hanya sekedar sibuk secara personal, tetapi kita aktif karena kita mengikuti passion kita. Artinya kita tidak bisa lagi hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kita perlu menentukan bahwa sisi kontribusi terbesar saya adalah di sisi yang mana, karena itu juga merupakan sekaligus passion saya. Dan kemudian melahirkan karya inspiratif. Inilah ujung dari mindset pembelajar itu, menjadi seorang pahlawan, karena seorang pahlawan itu bukanlah yang mati di medan juang atau gugur di medan juang saja gitu ya. Tetapi para pahlawan itu adalah mereka yang menginspirasi banyak orang karena
apa yang mereka temukan atau solusi yang mereka berikan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh banyak orang. Nah, kemudian terakhir teman-teman sekalian, jembatan dari solusi secara sosial, secara kebangsaan dengan solusi secara personal ini, itu adalah solusi secara organisasional. Dan di dalam buku ini Prof. Arief menjelaskan positioning beliau sebagai seorang rektor. Jadi organisasi universitas yang merupakan salah satu mata rantai penting bagaimana menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar melalui inovasi dan juga mencetak individu-individu hebat melalui mindset pembelajar. Inilah yang beliau lakukan di dalam kebijakan-kebijakannya di IPB University. Makanya di dalam bab bagian besar tulisan ini IPB Future, ya beliau menjelaskan apa-apa yang telah beliau lakukan dalam kapasitas beliau sebagai rektor di IPB, dan paling tidak dari berbagai penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan oleh IPB, beliau menggunakan 3 kata kunci ini untuk membangun IPB, yaitu inspirasi, inovasi, dan integritas. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, ini juga konsep yang bisa dipakai di semua organisasi yang kita miliki. Jadi sekarang kita perlu berpikir dengan organisasi kita, dengan perusahaan kita misalnya, ataupun organisasi nirlaba yang kita miliki, apa perubahan yang bisa kita berikan melalui organisasi kita ini. Dan paling tidak 3 kata kunci ini juga bisa kita adopsi, yaitu bagaimana organisasi kita bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, kemudian bagaimana organisasi kita menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu, yaitu inovasi, sesuatu yang menjadi solusi atas persoalan banyak orang, dan yang ketiga adalah integritas, bagaimana organisasi kita bisa muncul sebagai satu organisasi yang memegang teguh prinsip-prinsip yang mereka yakini. Nah, termasuk sebenarnya teman-teman sekalian, konsep ini sangat kita butuhkan di dalam birokrasi kita saat ini. Kemudian beliau juga di dalam kebijakannya senantiasa mengedepankan kebinekaan. Jadi kampus semestinya menjadi tempat untuk merawat kebinekaan, dan pada saat yang sama kampus harusnya menjadi tempat untuk mencetak kepemimpinan. Teman-teman sekalian, menurut saya buku ini sangat inspiring ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwa saya sebenarnya agak kaget karena tulisan ini lahir dari kampus. Kita sudah lama merindukan gagasan-gagasan segar, gagasan-gagasan besar dari kampus, dan kalau menurut saya gagasan-gagasan Prof. Arief Satria ini bisa beresonansi pada kampus-kampus yang lain, rektor-rektor yang lain, maka saya cukup optimis bahwa saat-saat ini di mana bangsa kita sedang menghadapi sebuah krisis yang besar sebagaimana bangsa lain juga, ketika kampus bisa menggeliat menjadi sentrum perubahan dengan memiliki mindset baru seperti ini, maka saya cukup optimis bahwa kita bisa sebagai sebuah bangsa bisa beradaptasi dengan situasi ini, keluar dari krisis, bahkan memanfaatkan ini sebagai batu loncatan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Arief Satria, Rektor IPB University. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih pemikiran yang bisa menciptakan gelombang sehingga gagasan untuk menjadikan kampus sebagai pusat perubahan yang dimulai dengan demokratisasi kampus, kemudian menjadikan kampus sebagai pusat inovasi, pusat research, melahirkan solusi-solusi bagi masyarakat, bukan hanya untuk bangsa Indonesia tapi solusi bagi warga dunia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu awal yang baik bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, terus dukung channel ini, dan bagi Anda yang hobi membaca, suka membaca tapi sering menghadapi persoalan fokus, persoalan kebosanan, silahkan mencoba-coba metode yang saya kembangkan, Smart Reading 4.0, yang Anda bisa ikuti kursus online-nya atau membeli kursus online-nya pada link yang ada di bawah. Demikian dari saya. Sampai jumpa besok pada review buku pada hari kedua bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan review buku hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buku ini, sangat. Menurut saya buku ini diminati. Dan Kita mungkin buku ini memiliki pengetahuan yang sama dicari.
Kita mungkin memiliki mungkin pengetahuan berada yang dalam sama lingkungan dengan yang orang sama lain.